Selamat siang dosen dan teman-teman sekalian. Saya Jonathan dan Putri Arde dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan, dan bab 3 penutup. Saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Investasi modal adalah proses penanaman dana atau aset oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Investasi ini dapat berupa pembelian aset fisik seperti mesin, bangunan, atau tanah, maupun aset finansial seperti saham, obligasi, atau reksadana. Investasi modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis. 1. Pentingnya investasi modal. Investasi modal dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain meningkatkan produktivitas. Perusahaan melakukan investasi pada peralatan atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kedua, ekspansi usaha, meningkatkan kekayaan, stabilitas ekonomi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi modal. Ketersediaan modal, risiko dan pengembalian, kondisi ekonomi, teknologi, dan inovasi. 3. Jenis-jenis investasi modal. Investasi fisik, investasi keuangan, dan investasi manusia. 4. Pertumbuhan bisnis, peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi. 1.2 Tujuan. Investasi modal dilakukan dengan tujuan strategis untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari investasi modal. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Ekspansi bisnis. Investasi modal memungkinkan perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi, memasuki pasar baru, atau meningkatkan jangkauan produk dan layanan. Hal ini membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan. 3. Meningkatkan keuntungan. 4. Membangun daya saing. 5. Diversifikasi risiko. 6. Menciptakan lapangan kerja. 7. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. 8. Mendukung stabilitas keuangan. 9. Meningkatkan nilai perusahaan. 10. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 1.3 Rumusan masalah. Bagaimana cara mengalokasikan modal secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mengabaikan risiko yang terlibat? Apa saja risiko yang dapat muncul dalam investasi modal dan bagaimana cara menilai serta mengelola risiko tersebut agar tidak merugikan perusahaan? Bagaimana cara memperoleh sumber modal yang optimal? 4. Bagaimana cara menghitung dan memastikan pengembalian investasi? 5. Faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih investasi yang sesuai dengan strategi perusahaan? Dan 6. Bagaimana pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap keputusan investasi modal perusahaan? 1.4 Manfaat. Investasi modal memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama investasi modal. 1. Peningkatan kapasitas produksi. 2. Pertumbuhan bisnis. 3. Meningkatkan keuntungan. 4. Meningkatkan nilai perusahaan. 5. Diversifikasi risiko. 6. Meningkatkan stabilitas finansial. 7. Mendorong inovasi dan teknologi. 8. Kontribusi pada ekonomi. 9. Penghematan jangka panjang. 10. Peningkatan reputasi. 1.5 Ruang lingkup. Jenis investasi modal. Yang pertama, investasi modal tetap, berupa pembelian aset jangka panjang seperti mesin, bangunan, tanah, dan teknologi yang mendukung operasional perusahaan. Yang kedua, investasi modal kerja, berfokus pada kebutuhan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, biaya operasional, atau manajemen kas. 2. Sumber pendanaan internal, modal yang diperoleh dari keuntungan perusahaan, tabungan, atau aset internal lainnya. Eksternalnya, pendanaan dari luar seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau investasi dari pemegang saham. Yang ketiga, sektor investasi, sektor real dan sektor finansial. Dan yang keempat, tujuan pertumbuhan usaha, diverifikasi, dan keberlanjutan. 5. Proses investasi, identifikasi peluang, menganalisis potensi proyek atau aset yang layak untuk diinvestasikan. 2. Perencanaan keuangan, menentukan anggaran, sumber dana, dan target pengembalian dan eksekusi dan pemantauan. Implementasi proyek serta pengawasan untuk memastikan keberhasilan investasi.
6. Risiko dan pengelolaannya, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko eksternal. 7. Jangka waktu investasi. Investasi jangka pendek, pengembalian dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti modal kerja. Investasi jangka panjang, pengembalian dalam periode lebih dari 1 tahun seperti pembelian pabrik atau teknologi baru. Yang ke-8, regulasi dan kepatuhan. Memahami hukum dan peraturan yang mengatur investasi modal di wilayah tertentu, termasuk pajak, izin usaha, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh teman saya Putri Ade. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Ade Mantika. Saya ingin melanjutkan bab 2 dari pelaksanaan 2.1 perencanaan investasi modal atau capital investment planning. Ada proses penentuan kebutuhan alokasi dan pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendanai proyek atau aset jangka panjang seperti pembangunan fasilitas baru, pembelian peralatan, atau pengembangan teknologi. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai investasi dengan mempertimbangkan risiko, peluang, dan potensi pengembalian modal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perencanaan investasi modal. 1. Identifikasi kebutuhan investasi. Tentukan kebutuhan organisasi atau perusahaan seperti pergantian aset lama, ekspansi bisnis, dan atau diverifikasi usaha. Analisis pasar dan kompetitor untuk memahami peluang dan ancaman. 2. Penentuan tujuan dan prioritas. Tetapkan tujuan investasi, misalnya meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, atau meningkatkan pendapatan. Prioritaskan proyek berdasarkan urgensi, potensi pengembalian, dan keselarasan dengan strategi bisnis. 3. Pengumpulan data. Kumpulkan informasi terkait biaya proyek atau capital expenditure seperti biaya pembelian, instalasi, dan operasional. Identifikasi potensi manfaat termasuk pendapatan tambahan, penghematan biaya, atau peningkatan produktivitas. 4. Analisis dan penilaian proyek. Gunakan metode evaluasi untuk menilai kelayakan investasi, payback period, waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal awal. Next present value atau NPV, nilai bersih investasi setelah mempertimbangkan nilai waktu, uang. Internal rate of return atau IRR, tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ke-3, profitability index atau PA, rasio keuntungan terhadap biaya investasi. 5. Penentuan sumber daya pembiayaan. Yang pertamanya, evaluasi sumber pembiayaan seperti modal internal, pinjaman, atau penerbitan saham. Yang kedua, pertimbangkan biaya modal atau cost of capital dan risiko dari setiap sumber pembiayaan. Yang nomor 6, pembuatan rencana pelaksanaan. Buat jadwal implementasi alokasi sumber daya dan target pencapaian. Libatkan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memastikan koordinasi yang efektif. 7. Pengawasan dan evaluasi. Lakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan sesuai rencana. Evaluasi hasil proyek setelah implementasi untuk membandingkan performa aktual dengan target. 2. Pelaksanaan investasi modal mengacu pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan suatu investasi modal. Investasi modal biasanya melibatkan alokasi sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga untuk memperoleh aset atau fasilitas yang diharapkan dapat menghasilkan
keuntungan jangka panjang berikut adalah langkah-langkah utama dalam pelaksanaan investasi modal. 1. Perencanaan awal, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan investasi seperti meningkatkan kapasitas produksi, menambah aset, atau diverifikasi usaha. Yang kedua, analisis kelayakan. Lakukan studi kelayakan yang mencakup analisis pasar, teknis, finansial, dan lingkungan. 3. Penyusun anggaran. Hitung biaya yang diperlukan untuk investasi, termasuk biaya langsung atau modal dan biaya tidak langsung. 2. Penggalangan dana. Sumber internal menggunakan modal sendiri atau laba ditahan. Sumber eksternalnya mendapatkan pinjaman bank, menerbitkan saham, obligasi, atau mencari mitra investasi. 3. Pengadaan dan pengembangan. Proses pengadaan, lakukan pembelian barang atau jasa sesuai kebutuhan investasi seperti peralatan, bahan baku, dan teknologi. Pelaksanaan proyek, bangun fasilitas, instalasi peralatan atau implementasi teknologi yang direncanakan. Manajemen proyek, pantau waktu, anggaran, dan kualitas pelaksanaan proyek untuk memastikan sesuai rencana. 4. Uji coba dan implementasi. Uji operasional dijalankan pengujian terhadap aset baru untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Pelatihan karyawan, jika dilakukan latih karyawan untuk mengoperasikan fasilitas atau teknologi baru. Mulai operasi, implementasikan aset ke dalam kegiatan operasional perusahaan. 5. Evaluasi dan pemantauan, monitoring kinerja, pantau kinerja investasi untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi ROI atau Return on Investment. Hitung hasil investasi untuk mengevaluasi keberhasilannya. Perbaikan, dilakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari target. Faktor kunci yang perlu diperhatikan: risiko, identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan investasi. Regulasi, pastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Keseimbangan modal, jaga keseimbangan antara penggunaan dana internal dan eksternal agar keuangan tetap sehat. 2.3 Evaluasi investasi di pasar modal adalah proses untuk menilai kinerja portofolio atau aset yang dimiliki dalam pasar modal. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan keuangan investor dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk investasi di masa depan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam evaluasi investasi di pasar modal. 1. Analisis kinerja. 1. Return on Investment atau ROI, mengukur tingkat pengembalian dari investasi. Ada rumusnya. ROI sama dengan keuntungan bersih kali 100% per modal investasinya. Risk Adjusted Return, menilai kinerja berdasarkan tingkat risiko yang diambil menggunakan metrik seperti Sharpe Ratio, Tanner Ratio, atau Jensen's Alpha. Perbandingan dengan benchmark. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja portofolio terhadap indeks pasar seperti IHSG Indonesia atau S&P 500 atau global. 2. Risiko investasi, volatilitas, mengukur fluktuasi harga aset biasanya menggunakan standar deviasi. Beta, mengukur sensitivitas aset terhadap penggerakan pasar atau beta
kurang lebih satu menunjukkan risiko lebih tinggi dibanding pasar. Drawdown, evaluasi tingkat penurunan maksimum dari investasi puncak sebelumnya. Diverifikasi portofolio, apakah portofolio sudah cukup terdiversifikasikan untuk mengurangi risiko spesifik. Evaluasi terhadap alokasi aset, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, dan proporsi investasi pada sektor industri tertentu. 4. Kesesuaian dengan tujuan keuangan. Apakah investasi memenuhi target waktu dan tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah strategi investasi sesuai dengan profil risiko investor atau konservatif, moderat, atau agresif? Yang kelima, faktor eksternal, kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, moneter, atau regulasi pasar modal. Sentimen pasar, evaluasi dampak tren atau isu global seperti geopolitik atau perkembangan teknologi. 6. Pengelolaan biaya dan pajak, biaya transaksi, evaluasi, pengaruh biaya broker, manajemen reksadana, dan biaya lainnya terhadap pengembalian investasi. Pajak, menghitung dampak pajak atas dividen, bunga, atau keuntungan modal. 7. Penyesuaian strategi. Jika kinerja tidak sesuai harapan, evaluasi ulang strategi investasi. 1. Apakah perlu dilakukan rebalancing portofolio? Yang kedua, apakah diperlukan perubahan dalam pemilihan instrumen atau sektor? Pantau peluang di pasar untuk diverifikasi atau investasi baru. 8. Pelaporan dan monitoring. Gunakan alat bantu seperti aplikasi investasi, laporan kinerja bulanan, atau analisis dari perusahaan sekuritas. Jadwal evaluasi berkala, misalnya setiap kuartal atau semester. Evaluasi yang teratur membantu memastikan bahwa investasi tetap sejalan dengan tujuan dan menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Untuk link reksadana ada di Google Drive, yang ada di makalah keuangan tugas kedua. Baik, saya akan membacakan bab 3 bagian penutupnya. Kesimpulan dari investasi di pasar modal mencangkup sejumlah poin penting yang harus dipahami oleh setiap investor untuk memastikan keberhasilan dan pengelolaan risiko yang optimal. 1. Potensi keuntungan yang tinggi. Pasar modal menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, terutama dalam jangka panjang melalui apresiasi harga saham, dividen, atau bunga dari obligasi. Investasi di pasar modal dapat mengalahkan inflasi, menjadikan alat yang efektif untuk meningkatkan nilai kekayaan. Risiko selalu ada. Investasi di pasar modal memiliki risiko seperti volatilitas harga, penurunan nilai aset, atau bahkan kerugian total. Penting untuk memahami bahwa risiko dan imbal hasil selalu berbanding lurus. 3. Penting diverifikasi. Diverifikasi adalah kunci untuk mengelola risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset, sektor, atau wilayah. Investor dapat mengurangi risiko spesifik dan meningkatkan stabilitas portofolio. Yang keempat, perencanaan dan tujuan. Keberhasilan investasi bergantung pada kesesuaian strategi dengan tujuan keuangan, profil risiko, dan jangka waktu investasi. Perencanaan yang matang membantu investor mengambil keputusan berdasarkan fakta bukan emosi. 5. Evaluasi dan penyelesaian. Evaluasi kinerja secara berkala penting untuk memastikan investasi tetap ada pada jalur yang sesuai dengan tujuan. Menyesuaikan seperti rebalancing,
atau perubahan strategi diperlukan menghadapi perubahan kondisi pasar atau ekonomi. 6 faktor eksternal memengaruhi pasar. Pasar modal dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan sentimen investor. Memahami faktor ini membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. 7. Edukasi dan pemahaman yang baik tentang produk investasi, analisis fundamental, teknikal, dan resiko adalah kunci untuk sukses di pasar modal. Investor perlu terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola investasi. 8. Disiplin dan kesabaran. Investasi di pasar modal memerlukan kedisiplinan dan kesabaran, terutama untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menghindari keputusan impulsif akibat fluktuasi jangka pendek sangat penting. Investasi di pasar modal adalah peluang untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan, tetapi memerlukan pemahaman yang baik, strategi yang matang, dan pengelolaan risiko yang hati-hati. Dengan disiplin yang teratur dan diverifikasi, pasar modal dapat menjadi instrumen investasi yang efektif untuk berbagai profil investor. Saya akan melanjutkan bab 3 yang telah dibacakan oleh teman saya. Ada 3.2 saran. Berikut adalah beberapa saran utama untuk berinvestasi di pasar modal agar mendapatkan hasil yang optimal dan meminimalisasikan risiko. 1. Pahami tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi Anda, apakah untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang kedua, sesuaikan strategi dengan kebutuhan keuangan seperti dana pendidikan, pensiun, atau tujuan lainnya. 2. Kenali profil risiko. Identifikasi tingkat risiko yang bisa Anda tanggung. Pilih instrumen investasi yang sesuai seperti saham, blue chip untuk risiko moderat, atau obligasi untuk risiko rendah. 3. Pelajari instrumen investasi. Saham cocok untuk jangka panjang dengan potensi pertumbuhan tinggi, jika obligasi memberikan pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah. Reksadana, solusi bagi pemula yang ingin diverifikasi tetapi tidak memiliki waktu untuk analisis mendalam. Dan ETF, gabungan keunggulan saham dan reksadana dengan biaya lebih rendah. 4. Lakukan diverifikasi. Jangan menempatkan seluruh dana pada satu jenis aset atau sektor. Sebar investasi Anda di berbagai instrumen untuk mengurangi risiko. Contohnya, kombinasi saham, obligasi, dan produk pasar uang. 5. Investasikan secara bertahap. Gunakan strategi dollar cost averaging, yaitu investasi secara berkala dengan jumlah yang sama untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Jangan terburu-buru menginvestasikan seluruh dana dalam satu waktu. 6. Hindari spekulasi. Hindari pengambilan keputusan berdasarkan rumor atau tren sesaat di pasar. Gunakan analisis fundamental untuk menilai kesehatan perusahaan dan analisis teknikal untuk melihat tren harga sebagai dasar pengambilan keputusan. 7. Gunakan uang dingin. Investasikan dana yang tidak diperlukan dalam waktu dekat sehingga Anda tidak terpaksa menjual di saat pasar turun. Hindari menggunakan utang untuk investasi karena meningkatkan risiko finansial. 8. Edukasi diri secara terus-menerus. 9. Gunakan jasa profesional jika perlu. 10. Evaluasi dan pantau portofolio. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan portofolio tetap sesuai dengan tujuan dan kondisi pasar. Rebalancing portofolio jika terjadi perubahan besar pada kondisi pasar atau tujuan investasi. Sabar dan disiplin. Dan yang terakhir, perhatikan biaya dan pajak. Pilih platform dengan biaya transaksi yang wajar. Pahami implikasi pajak atas dividen, bunga, dan keuntungan modal. Investasi di pasar modal bisa menjadi jalan untuk mencapai kebebasan finansial jika dilakukan dengan strategi yang tepat, disiplin, dan pemahaman yang baik. Dengan menerapkan saran di atas, Anda dapat meningkatkan peluang sukses dan mengurangi risiko investasi. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Terima kasih.